Fa kasroh bertemu dengan ya sukun, Pak. Kalau yang amadim mumaddadah, nah, antara tanwin kasro bertemu dengan mim bertasdid. Idgham biguna, Pak. Oke, baik. Bagus, Bu. Selanjutnya kita masuk ke kajian materi. Sebentar ya, Bu. Ya, Pak. Baik, selanjutnya kita masuk tentang teori-teori. Ada beberapa teori pembelajaran, Bu. Ada kognitivisme, ada konstruktivisme, ada sosiokulturalisme, ada behaviorisme. Nah, menurut Ibu Rizka, Ibu cukup paham yang mana? Hmm, kalau yang belajar behavior itu tentang tingkah laku, Pak. Stimulus dan respon. Betul. Perubahan perilaku yang dihasilkan oleh siswa dalam proses pembelajaran. Mm-mm. Menurut Ibu, kalau dalam pemahaman Ibu, teori itu masih cocok nggak diterapkan ke zaman sekarang? Masih, Pak. Masih ya? Oke. Terus kalau yang kognitivisme tahu, Bu? Kognitif, proses berpikir yang lebih kompleks, Pak. Oke, berarti pembelajaran itu lebih difokuskan untuk melihat bagaimana atau melatih bagaimana cara siswa-siswi kita itu berpikir, cara menerima informasi, memproses informasi, sampai ke memproduksi kembali informasi. Nah, itu. Nah, baik, Ibu, itu sekilas teori-teori belajar. Sekarang kita lanjut tentang model-model pembelajaran. Ada ada model yang diusung dalam Merdeka Belajar itu adalah, yaitu adalah technological, pedagogical, content knowledge. Nah, TPEC. Nah, coba Ibu jelaskan. Kalau TPEK itu kan atau menggabung teknologi, Pak. Ada yang Hmm. tentang konten, eh, ya, Hmm. kalau memakai PowerPoint, seperti Hmm. itu, Pak. Kuis, Berarti konsepnya belajar itu adalah menggabungkan domain-domain yang pertama technological, berarti kita mengintegrasikan teknologi. iya, Pak. Terus pedagogical, berarti kita tetap menerapkan ilmu pedagogik kita. Ibu masih ingat apa itu ilmu pedagogik? Ilmu pedagogik, Hmm. Ilmu tentang cara mengajar. mengajar. Jadi keterampilan kita mengajar, mengemas materi itu ilmu pedagogi. Yang terakhir content knowledge. Konten itu berarti kita guru harus menguasai materi dengan level yang sangat menguasai, gitu. Jadi materi kita menguasai baru bisa kita integrasikan teknologi gitu. Oh Baik. ya. Selanjutnya Bu, menurut Ibu di konteks sekolah di mana Ibu mengajar sekarang, memungkinkan nggak kita menerapkan model TPEC ini? Mungkin kan, Pak, bisa memudahkan guru dalam proses pembelajaran. Dan siswa juga lebih mudah memahami, Pak. Oke, baik. Baik, Alhamdulillah kalau begitu berarti bisa diterapkan. Ada sekolah di Iya, Pak. dekat rumah saya itu, mungkin karena terlalu minim, belum ada akses internet, jadi teknologi seperti infokusnya tidak ada, jadi tidak bisa gurunya menerapkan itu otomatis. Nah, ketika di kondisi itu, seandainya Ibu mengajar di kondisi yang tidak ada fasilitas technological, apa kira-kira yang Ibu harus lakukan? Memanfaatkan fasilitas Misalnya, sekolah, Pak. Misalnya ada memakai media buat sendiri, Pak, dari karton. bagus. Cetak. Jadi jangan kita hilangkan kreativitas, tetap cari alternatif lain. Karena teknologi itu ternyata tidak hanya tentang digital,
Kalau kita kembali ke zaman dulu, kemunculan sendok aja itu sudah teknologi baru kan. Berarti yang dikatakan teknologi itu bukan hanya tentang digital, tetapi memang zaman sekarang pengerucutan topiknya memang teknologi itu lebih mengarah ke AI, digitalisasi. Nah, bagus Ibu. Terima kasih Bu Rizka. Kita lanjut ke yang terakhir. Sama-sama. Sebentar saya lihat absennya dulu. Ibu Windy ya, Bu? Ya, Pak. Oke, Ibu Windy silakan baca ayat 1 sampai 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a malan wa addada yahsabu anna malahu ahlada kalla layumbazanna fil hutamah sadaqallahul azim. Ya, Pak. Baik. Silakan Ibu Windy sebutkan 3 tajwid yang Ibu bisa temukan dari 3 ayat barusan. Dari ayat yang pertama itu ada hukum bacaan idgham bila guna, Pak. Contohnya pada huruf Wailun apa bertemu li. apa? Huruf kasroh bertemu dengan la, Pak. Hmm, Wailun li kulli. Yang kedua juga idgham bila guna, Pak. Ada tanwin bertemu dengan la. Lain. bila guna atau biguna. Bila guna, Pak. Oke. Ada berapa huruf bila guna, Bu? Bila guna ada dua, Pak. Ro sama la. Oke, baik. Kalau izhar itu yang seperti apa, Bu? Izhar dibaca jelas, Pak. Ibu bisa Berarti atau kasih tanwin contoh ada penggalan di luar al-humazah? Contoh al-humazah. izhar. Surat lain, Pak ya? Ya, salah satu contoh penggalannya saja yang ada izharnya. Bisa Ibu berikan contoh? Mm-mm. Satu kata saja misalnya yang menunjukkan izhar. Pak. Surat. Suratnya bebas. Ini bebas, Pak ya? Yang penting ada satu bunyi izhar saja misalnya contoh. Belum ketemu, Pak. Nah, ada Pak. Di surat yang berbunyi fasholli li rabbika wanhar. Nun mati ketemu dengan H. Bagus, itu dibaca jelas ya. Nun mati bertemu H. Oke, one har. Baik Ibu, terima kasih. Kita lanjut ke kajian materi. Menurut Ibu, mengapa perlu kita mengajarkan berpikir kritis kepada siswa-siswi kita? Karena sangat perlu Pak, karena di zaman sekarang siswa itu sudah melek teknologi. Jadi siswa itu lebih berpikir apa tuh cara berpikirnya itu lebih dari siswa yang di zaman dulu Pak. Jadi mereka lebih mengetahui apa yang kita belum ketahui. Mereka lebih mencarinya melalui Google atau media sosial Pak. Jadi apa yang kita pelajari hari ini mungkin mereka sudah mengetahuinya Pak. Oke. Nah, Bu, di zaman sekarang kan akses informasi itu siswa-siswi kita itu kan ada di genggaman mereka. Mereka rata-rata punya handphone semua. Mereka Jadi bisa mengakses informasi dari internet. Tetapi di sisi lain, mereka sangat berpeluang bisa menyerap informasi yang tidak benar, yang hoax. ya Nah, Pak. menurut Ibu apa yang harus kita ajarkan ke siswa-siswi itu agar mereka bisa mendeteksi ini hoax, ini tidak. Yang pertama ya Pak ya, kita ajarkan dulu kepada siswa atau siswi kita di sekolah bagaimana cara menggunakan teknologi yang baik dan benar. Salah satunya contoh informasi yang tidak benar itu salah satunya tidak ada sumber dari informasi tersebut, terus ceritanya itu mungkin tidak nyata Pak. Jadi kalau yang benar itu pastinya ada sumber dari siapa yang membuatnya, terus materinya itu berkaitan dengan sesuai fakta dan kenyataan yang terjadi, Pak. Berarti
secara identitas tulisan harus jelas ya Bu ya, siapa penulisnya. Terus kita harus ajarkan ke siswa untuk bisa meng-cross check informasi itu dengan sumber lain atau juga dengan fakta seperti yang Ibu bilang tadi. Nah, kalau siswanya tidak bisa mengakses fakta langsung, bisa juga mengakses sumber lain yang redaksinya membahas isu yang sama. Misalnya ada berita kan ya, berita tentang misalnya oknum Habib yang melakukan pelecehan asusila misalnya. Nah, apakah itu benar? Apakah itu tidak benar? Apakah hoax? Nah, kita ajarkan ke siswa-siswi kita untuk cross-check dulu informasinya. Jangan dari TikTok saja, mungkin bisa di cross-check dari berita gitu kan. Bisa jadi artikel atau lain Hmm, media yang bersumber mm-mm. tentang Dan materi tersebut. beritanya pun harus kita ajarkan juga. Jangan berita yang abal-abal, cross-check lagi juga. Tidak hanya dengan satu berita, tapi lebih dari satu berita. Baik, selanjutnya Bu, ada yang dikenal dengan istilah P5 PPRA. Itu model pembelajarannya bagaimana? P5 PPRA itu model tentang pembelajaran Pancasila, Pak. Jadi kita di sini mengajarkan siswa untuk aktif dan mengenal bagaimana nasionalisme dulu pertama kali kita kenalkan kepada Hmm? siswa untuk agar dia tahu bagaimana cara menghargai Pancasila, bagaimana cara menghargai negara kita terlebih dahulu. Setelah itu baru kita masuk dengan materi pembelajaran kita tambah dengan ice breaking agar mereka tidak bosan dalam pembelajaran. Setelah itu kita jelaskan lagi materi apa yang akan kita bahas, tujuan apa yang akan kita kasih untuk Ananda Soleh dan Soleha. Setelah itu baru kita kasih kayak permainan game, tapi game itu mencangkup materi yang kita ajarkan Pak, seperti quizzes atau word wall dan lain sebagainya materinya. Oke, baik Bu. Saya setuju sekali bahwa kita mengajar anak-anak ini harus kreatif, harus rajin nyari-nyari ide game karena su- itu tuh sangat membantu untuk membuat mereka bertahan semangat belajar ya. Kadang kalau anak-anak kan sangat mudah pecah konsentrasinya ya Bu ya. Kata Nah, yang terakhir anak-anak Bu. itu belajar Mm-mm. mata itu membosankan kadang-kadang. Iya. Mm-mm. Jadi kita harus kreatif, jangan textbook selalu. Nah, kalau kita berbasis buku terus, nah bosan anak memang harus kreatif. Ada gamenya, ada gambar-gambar, pakai teknologi. Baik Bu, yang terakhir tentang assessment. Ada formatif, ada sumatif. Coba Ibu jelaskan kedua-duanya. Kalau formatif itu Pak, kalau kalau saya itu sering mengadakan ulangan lisan Pak, seperti menanyakan apa materi, misalkan contohnya hari ini materi tentang malaikat, nah langsung lisan Pak dengan cara anak menghafal 10 malaikat Allah beserta tugasnya dengan bisa melalui lagu ataupun dengan disebut satu-satu. Kalau sumatif assessment itu berupa soal Pak, soal yang saya berikan bisa melalui quizzes ataupun aplikasi yang kami adakan di sekolah adalah ulangannya melalui internet Pak, web kami Pak. Jadi tidak pakai kertas Pak kami. Kami menggunakan web ujiannya. Berarti justru konteks sekolah Ibu sudah sangat memadai itunya ya Bu ya, teknologinya. Hmm, Nah, jadi TPEK ini memang harus diterapkan ya Bu ke depannya. iya Pak. Jadi harus kreatif dalam berteknologi, harus memahami konten materi dengan level yang sangat menguasai. Baik, bagus sekali Bu Windy, terima kasih. Menurut saya Bapak Ibu sudah cukup ujiannya. Masih ada yang belum kah Bapak Ibu? Sepertinya sudah Pak. Sudah semua ya? Oke, baik. Baik, Ya, kalau begitu udah, Pak. menurut saya Bapak Ibu nilainya bagus-bagus ya, karena saya pun sebenarnya sudah sangat eh, yakin duluan bahwa kalau Bapak Ibu nih secara pengalaman dalam konteks pembelajaran PAI ya sudah sangat paten gitu kan ya. Tinggal sekarang ini kita prosedural mencoba meng-cross check, saling sharing informasi, saling sharing pengalaman lewat ujian kompre dari yang sudah Bapak Ibu baca. Baik Bapak Ibu, eh, kalau untuk nilai menurut saya semuanya bagus-bagus, insya Allah nilainya palingan ada beda-beda sedikit ya. Nah untuk bacaan Quran ya juga bagus-bagus menurut saya sudah bagus semua. Semoga sehat-sehat selalu. Saya mohon maaf jika ada salah kata ya Bapak Ibu selama mengikuti prosesi ujian ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Makasih wabarakatuh. Pak. Ya Terima Pak, kasih, Makasih Bu, Pak. Pak. sama-sama Makasih Bu, banyak, Pak. Pak. Izin pamit ya Bu, Pak. Ya, Ya Pak. Pak. Iya, Pak.
Terima kasih, Pak. Ya, Bu.